ya tentu keterangan. Sudah lebih dari sepekan ditahan ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong masih belum tahu di mana kesalahan yang ia buat atas kebijakan izin impor gula 9 tahun lalu. Kejaksaan Agung disebut tidak menunjukkan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong terus bergulir bak bola liar. Meski penyidikannya telah dilakukan sejak Oktober 2023 lalu dan Kejaksaan Agung telah menahan Tom Lembong pekan lalu, banyak pihak meragukan kasus ini merupakan murni penegakan hukum. Kejaksaan dinilai belum mampu membuktikan pelanggaran hukum memperkaya diri atau orang lain dan kerugian negara yang dituduhkan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Atas dasar inilah, Tom Lembong mengajukan permohonan pra-peradilan. Dalam proses pemeriksaan, baik itu disampaikan ke publik maupun kepada kami, kepada tersangka, tidak dijelaskan 2 alat bukti apa yang dimiliki. Selalu ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan. Ketika kita sudah mulai menanyakan tentang perbuatan melawan hukumnya, penyidik selalu mengatakan nantilah itu. Itu artinya apa? Artinya kami melihat bahwa sampai saat ini belum ada itu 2 alat bukti itu. Sehingga dengan terpaksa kami mengajukan pra-peradilan agar supaya ini publik bisa mengetahui. Karena kalau tadi dikatakan oleh Kapus Penkum Kejaksaan bahwa itu sudah masuk substansi. Tapi itu juga merupakan hak tersangka untuk mengetahui dia jadi tersangka ini masalah apa, kesalahannya apa. Pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho mendorong kasus Tom Lembong bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus dugaan korupsi importasi gula yang diduga dilakukan mantan Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong. Pasalnya kebijakan impor gula juga dilakukan, bahkan dengan angka yang jauh lebih besar di era kepemimpinan Tom Lembong. Pertanyaannya siapa pejabat yang 2015 sampai 2003 Mbak Silvi. Dengan demikian otomatis kalau temposnya itu 2015-2003, mau tidak mau pejabat yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban atas kasus yang bersangkutan. Sehingga tidak Pak Tom Lembong Pak Tom Lembong itu bagian pintu masuk aja tadi saya kira. Dalam kajian ilmu-ilmu itu sebagai taktik, kecerdasan, pintunya masuk mana sehingga sampai mau nyerempet-nyerempet ke yang lain. Dengan demikian 2015 sampai 2003. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan equality before the law juga menjadikan tumpuan kita sebagai masyarakat bahwa kasus ini tidak hanya pada Pak Lembong, tapi semuanya. Meski demikian, Kejaksaan Agung memilih untuk fokus dalam mengusut dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong agar penyidikan berjalan efektif. Kejaksaan kini enggan menanggapi keraguan publik soal 2 alat bukti permulaan yang membuat Tom Lembong menjadi tersangka dan memilih untuk membuktikannya di persidangan. Bahwa itu adalah haknya tersangka dan itu dijamin menurut hukum acara. Ya, jadi kalau itu langkah itu yang ditempuh silakan. Ya. Pak Harlik, kuasa hukumnya mempertanyakan soal data yang dipakai sama Kejaksaan Agung, data surplus yang dinyatakan di tahun 2015 itu. Jadi data apa yang dipakai sebenarnya? Itu substansi, Mas. Ya, itu substansi. Jadi nanti kita perdebatkan substansinya, apakah ya kalau di pra-peradilan terkait prosedurnya, nanti kalau di pengadilan terkait dengan materi perkaranya. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.